Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إذا الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li-irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus para ustaz, para hajjaj, hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada pasal berikut ini, di pembahasan sebelumnya muallif telah membawakan tentang rangkaian keutamaan atau rangkaian hadis-hadis tentang puasa. Ini ada banyak rangkaian hadis tentang puasa. Andai dibuat satu hadis satu hari, maka jadi kultum 30 hari. Itu kalau mau dipelajari. Ada banyak rangkaian hadis yang menjelaskan tentang puasa, tentang keutamaan Ramadan itu sendiri. Dan berikut ini akan kita baca, ada di halaman 44, masih tentang rangkaian hadis-hadis tentang puasa Ramadan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Hurairah, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, ketika ada hari malam pertama, ketika ada malam pertama dari bulan Ramadan, sufidat asyayatinu, sufidat maka diikat asyayatinu setan, wa maradatul jinni dan juga jin yang sombong, wa ghuliqat abwabun nar dan juga dikunci abwabun nar, pintu neraka. Falam yuftah minha, boleh falam yufattah, boleh falam yuftah minha, maka tidaklah ditutup darinya babun, satu pintu dari neraka, tidak ada satupun yang dibuka pintunya. Wa futihat boleh, wa futihat dan dibuka abwabul jannati, pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, maka tidak pernah ditutup darinya babun, satu pintu. Tidak ada satu pintu surga yang ditutup, semuanya dibuka. Wa yunadi munadin, dan berserulah orang yang berseru, kulla lailatin, setiap malam. Bagaimana seruannya? Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Ya baghiyal khair, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, menghadaplah. Wa ya baghiyasy syarri, dan orang yang mencari keburukan, aksir, berhentilah. Walillahi, dan itu milik Allah, utaqa'u, ada orang-orang yang dibebaskan, dimerdekakan, minan nari, dari neraka. Wadzalika, dan itu semua, kullu lailatin, setiap malam. Hadis keutamaan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini ada nuzulul Quran atau ada turunnya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini juga ada puasa yang diwajibkan atas orang-orang Islam. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di sini, setiap awal bulan Ramadan, setiap malam pertama kita tarawih, maka mulai dari itu setan-setan itu ditali atau diikat.
Hadirin sekalian, setan sufidati syayatin wa maradul jin, jin-jin dan juga setan-setan, jin-jin yang sombong dan juga setan-setan ini diikat. Yang mengikat setan itu adalah puasa kita sendiri. Artinya kalau orang yang menjalankan puasa, kemudian dia menjaga syarat-syaratnya, dia menjaga rukun-rukunnya puasa, maka insya Allah itu setan gak bakal bisa ngapa-ngapain. Dia mau berjalannya mau ke pasar atau mau ke tempat kerjaan, tapi lantaran dia puasa maka dia jaga matanya. Meskipun ada setan di depannya, setan kan banyak banget di depan itu. Ya ada setan berupa belanjaan misalnya, atau yang ngelayanin belanjaannya. Itu semuanya tetap tidak akan bisa menggoda dia karena memang dia sudah diikat dengan puasanya. Jadi setan-setan yang dimaksud di sini diikat dengan apa? Yaitu diikat dengan puasanya. Bisa dipahami dan bisa kemungkinan dari pembahasan hadis ini, mungkin yang dimaksud dengan diikatnya setan-setan ini adalah ketika setan dia menggoda, tapi kemudian dosa-dosanya itu Allah ampuni, dosa-dosa hamba yang tergoda setan Allah ampuni lagi. Jadi semakin keras setan itu berusaha menggoda, tetap aja dia akan lemah lagi karena bagaimanapun Allah ampuni lagi, dosa Allah ampuni lagi, dan seterusnya. Untuk hamba-hamba Allah, orang-orang mukmin pada bulan puasa ini, maka dosa-dosanya ini semuanya Allah ampuni. Jadi lemas setan, diikat lemas. Nah demikian juga pintu neraka semuanya ditutup. Pintu neraka semuanya tidak ada yang dibuka, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka, semuanya ditutup. Ini mulai dari awal malam pertama Ramadan tutup. Jadi nggak ada yang masuk neraka, nggak ada kesempatan untuk bisa masuk neraka pada malam Ramadan, mulai dari malam pertama. Demikian juga pintu-pintu surga semuanya dibuka, longgar. Semuanya kesempatan masuk ke dalam surga itu sangat besar di bulan Ramadan ini, mulai dari malam tarawih pertama. Hadirin sekalian, Futihat Abwabul Jannah ini juga ulama memaknai atau membahas pengertian dari dibukanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Ini artinya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Ntar malam nih kita habis ngaji, ada nggak kira-kira yang sholat sunnah 20 rakaat? Ntar habis ngaji ada nggak yang 20 rakaat? Nggak ada pasti. Ntar malam nih yang habis, iya, apalagi malam itu, yang habis nonton TV, kira-kira ada nggak yang baca Quran barang 2 juz gitu? Nggak ada. Tapi di bulan Ramadan itu pasti ada. Habis sholat isya pasti ada yang sholat sampai 20 sampai 23. Ada yang baca Quran minimal 2 juz. Dibuka pintu-pintu kebaikan. Dan memang anehnya giroh atau semangatnya beda sama di bulan-bulan lain. Begitu juga sedekah. Yang dulu mungkin sedekah cuma seminggu sekali, Jumat Berkah. Jumat Berkah itu pasti banyak makan. Di Mujahidin begitu juga ya? Ada. Ya kadang kalau nggak ada ya bakmi aja sebelah pangsit buat Jumat Berkah seminggu sekali. Tapi di bulan Ramadan pintu kebaikan demikian banyak tiap hari, saudara. Tiap hari pasti ada. Habis mau maghrib itu pasti ada takjil, pasti ada hidangan untuk pembuka puasa. Yang tadinya cuma seminggu sekali, tapi ini tiap hari hampir ada yang nyediain. Kemudian subuh. Mungkin kalau hari biasa 2 baris, berapa baris di sini? Oh penuh sini. Sampai luar-luar sendalnya. Enggak, hari-hari biasa maksudnya bang, hari-hari biasa 2 saf paling. Ntar bulan puasa pasti nambah, pasti itu. Ya 5 saf, kadang-kadang kalau awal-awal bisa penuh. Itu sholat subuh. Ini membuktikan bahwa memang pintu-pintu surga di bulan Ramadan ini semuanya terbuka oleh Allah, dibuka lebar-lebar. Tidak ada satupun ditutup. Kita tahu bahwa pintu surga itu ada banyak macamnya. Ada pintu Babur Rayyan namanya, pintu khusus untuk orang puasa.
Kemudian ada babus sedekah, pintu untuk orang bersedekah. Ada babus zuhdi, pintu untuk orang-orang zuhud. Banyak macamnya. Ada babus syuhada, pintu untuk orang-orang yang mati syahid. Pintu surga itu ada banyak macamnya, dan semua di bulan Ramadan ini dibuka. Yang mau sedekah di bulan Ramadan, insya Allah itu jaminannya surga. Amin. Begitu juga tentunya yang puasa. Begitu juga tentunya yang jalurnya masuk surga itu zuhud atau menjaga jarak dengan dunia. Di bulan Ramadan terbuka luas. Futihat abwaabul jannah. Ini maksud dari dibukanya pintu-pintu surga. Maksudnya adalah Allah buka dan Allah buat bulan Ramadan ini kebaikan berlipat ganda. Yang melakukan juga berlipat ganda, pahalanya juga berlipat ganda. Makanya semua pintu surga dibuka. Nggak ada satupun pintu surga yang ditutup. Di bulan Ramadan juga kata Rasulullah, setiap malam itu ada yang berseru. Setiap malam ada yang berseru, ada yang memanggil. Kita nggak dengar aja. Kalau kita dengar mungkin kita langsung buru-buru. Panggilannya itu ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang mencari kebaikan, orang yang bermaksud baik, ayo sini, menghadaplah. Maksudnya menghadaplah kepada rahmat Allah. Orang yang bermaksud baik, mau itu kebaikannya kecil atau kebaikan yang nilainya besar, ayo sini, diterima di bulan Ramadan. Walaupun cuma nyuguhin air putih sama korma misalnya. Akbil, menghadap sini. Orang yang punya niat baik, orang yang bermaksud baik, ya baghiyal khair akbil. Yang punya maksud baik, menghadaplah, kemarilah, diterima oleh Allah. Walaupun kebaikannya itu kebaikan yang kecil, apalagi kebaikan yang besar. Dia Ramadan masih selain sedekah, dia juga masih ngaji. Ramadan selain ngaji, dia juga masih jamaah, bukan cuma maghrib sama subuh atau isya sama subuh, tapi tiap waktu. Kebaikan-kebaikan kecil maupun besar ini banyak dilakukan, dan ada yang berseru orang-orang yang berbuat kebaikan, menghadaplah sini. Maksudnya menghadaplah kepada rahmat Allah, semua pasti diterima, semuanya tidak ada yang tertolak. Begitu juga seruan itu dilanjutkan, ya baghiyasyar, wahai orang yang bermaksud buruk, orang yang mencari keburukan, aksir, udah berhenti, udah insaf, udah waktunya untuk berhenti, stop, udah cukup. Jadi seruan-seruan itu adalah seruan malaikat. Malaikat berseru pada orang-orang setiap malam Ramadan, wahai orang yang melakukan keburukan, udah berhenti, udah insaf, jangan lanjutin. Ini semua seruan berdasarkan rahmat atau berdasarkan sayangnya Allah kepada orang-orang mukmin, sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Diseru, dipanggil. Yang melakukan keburukan, stop, udah insaf, cukup tahun ini aja, cukup malam ini aja, besok jangan lagi. Artinya yang dulu-dulu pasti udah diampuni oleh Allah, dan nanti yang besok udah jangan diulangi lagi. Ya baghiyasyar aksir. Begitu juga kata Rasulullah, di malam pertama ini ketika seruan mulai dikumandangkan, ini Allah punya hamba-hamba Allah, orang-orang beriman yang Allah bebaskan dari api neraka. Jadi yang tadinya tercatat min ahlil nar, yang tadinya tercatat udah ada catatannya termasuk penghuni neraka, maka pada malam itu Allah banyak bebaskan. Berapa saudara? 60.000 catatan calon residivis. Jadi harusnya dia udah pakai baju tahanan, tapi setiap malam Allah bebasin 60.000. Jadi dihapus yang tadinya dia ini daftarnya ini nanti bakal ke neraka, di bulan Ramadan tiap malam 60.000 bebas, 60.000 bebas, 60.000 nggak jadi masuk neraka. Dan ini wa kullu dzalika kullu lailah. Semuanya ini Allah bebaskan tiap malam, 60.000 kali 29 malam dah, kali 30. Nanti malam terakhir, malam takbiran,
Allah bebaskan sejumlah malam Ramadan itu. Jadi di malam terakhir ini ada pembebasan massal, ada apa namanya kalau pemberian remisi. Iya, remisi besar-besaran untuk penghuni neraka sejumlah yang ada di bulan Ramadan. 60 kali 3, 60.000 kali 3 berapa tuh saudara? 1.800.000 kali ya. 60.000 jadi 1.800.000. Itu dikali 30 lagi. Kali 30 kali seluruh umat ini. Jadi lemes setan di situ. Setan lemes, udah diikat, ya udah dibelenggu oleh Allah, dan semua yang dia lakukan, yang setan lakukan sia-sia semuanya. Karena Allah berikan pembebasan, Allah berikan remisi besar-besaran di malam takbiran atau malam terakhir Ramadan. Ini keutamaan Ramadan. Betapa sayangnya Allah kepada kita, rahmatnya Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Ini Allah berikan Ramadan sebagai bulan pengampunan dosa-dosa yang dulu yang setan udah torehkan, ngajak-ngajak orang-orang Islam, tapi di bulan Ramadan ini dihapuskan oleh Allah. Allah jadikan orang-orang Islam ini yang tadi tercatat sebagai ahli nar, ini dihapus jadi ahli jannah. Wa Ibnu Khuzaimah wa Hibban annahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Dan mengeluarkan hadis siapa Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Faqala, lalu beliau berkata amin. Amin, amin. Amin itu artinya istajib ya Allah. Amin, kabulkan ya Allah. Gak lama Rasulullah bilang lagi, kabulkan ya Allah. Amin, kabulkan ya Allah. Jadi mimbar kan ada begini nih Pak. 1, 2, 3. Naik tangga pertama Rasulullah amin. Kedua amin. Ketiga amin. Kira-kira begitu. Walaupun ada satu riwayat yang mengatakan dulu mah biasa tangganya 1, 3, tangganya 3 seperti ini. Tangganya 3 betul. Tangganya 3. Saat riwayat mengatakan ketika Rasulullah wafat, yang jadi khatib kalau ada sholat Jumat dan lain sebagainya, yang jadi khatib adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar turun 1 tangga, nggak berani, itu tempatnya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar turun lagi 1 tangga, nggak berani, itu tempatnya Sayyidina Abu Bakar. Saya belum selevel Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman bagaimana? Naik lagi saudara. Sayyidina Utsman naik lagi ke tangga pertama. Ditanya oleh para sahabat saat itu, kamu kok naik lagi berani-beraninya? Kalau saya terusin begini, ntar lama-lama khutbahnya di basement. Lama-lama orang-orang setelah saya nanti bakal bingung gimana saya harus menyikapinya, kan bingung. Kadang-kala memang kita bingung dengan adab orang tua dulu. Iya. Emang dibanding sahabat-sahabat yang lain, dibanding Sayyidina Umar aja lebih tua Sayyidina Utsman. Tapi alasan beliau untuk mempermudah umat-umat setelahnya. Orang tua kita kalau kebangetan rapih kan kita juga yang repot. Kita yang repot lah. Dulu bapaknya tiap Ramadan paling gak 7 kali hatam, anaknya ngikutinnya kan susah. Jadi kadang dipermudah oleh orang tua, dipermudah oleh orang-orang sebelumnya supaya kita orang-orang setelahnya ini tidak terlalu berat. Sayyidina Utsman naik lagi. Nah dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan amin, amin. Naik tangga pertama amin, naik tangga kedua amin, naik tangga kedua, naik tangga ketiga amin juga. Qila, dikatakan ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innaka sa'idtal mimbara, innaka sa'idtal mimbara, sesungguhnya engkau naik mimbar. Fakulta, lalu engkau berkata amin, amin, amin. Faqala, maka berkata Rasulullah, inna Jibril alaihi salamu atani, sesungguhnya Jibril mendatangiku. Faqala, lalu Jibril berkata, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, lalu dia tidak diampuni, famata, kemudian mati, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Fa'ab'adahullahu, maka Allah menjauhkannya, maka Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Qul amin, katakanlah wahai Muhammad amin. Fakultu amin, lalu aku berkata amin. Malaikat Jibril yang suruh amin.
nggak pakai ngapa tapi amin ngapa? Nggak pakai gitu. Enggak pakai. Enggak. Malaikat Jibril juga bilang, "Qul amin." Amin Muhammad. Faqultu amin. Maka aku berkata amin. Wa man adraka abawaihi, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, ibu bapaknya, au ahadahuma, atau salah satu dari kedua orang tua, falam yabirrahuma, lalu dia tidak berbakti huma kepada keduanya, famata, lalu mati, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Fa'ab'adahullahu, maka Allah akan menjauhkannya. Qul, katakan wahai Muhammad, amin. Faqultu amin, lalu aku berkata amin. Wa man dzukirta, barang siapa yang engkau disebut wahai Muhammad, indahu di sisinya, falam yusolli, lalu dia tidak berselawat alaika untukmu Muhammad, famata, lalu mati, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Fa'ab'adahullahu, maka Allah akan menjauhkannya. Qul, katakan Muhammad, amin, amin. Faqultu amin, maka aku mengatakan amin. Dari hadis ini jelas bahwa malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah SAW, dan memang banyak sekali hadis yang isinya memang seperti ini. Artinya bagaimana malaikat Jibril mengajarkan sesuatu pada Nabi Muhammad SAW. Memang urutannya seperti itu. Jadi sanadnya memang seperti itu. Quran pun seperti itu, saudara. Kita dari guru kita dari guru kita, dan seterusnya sampai dari sahabat dari Rasulullah dari malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah. Emang sanad. Jadi sanad itu kudu ada. Di ini bisa kita ambil pelajaran bahwa berguru ya memang harus punya guru. Nabi Muhammad aja melalui malaikat Jibril. Yang kedua, isi hadis ini, para sahabat pernah melihat Rasulullah naik mimbar, tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin juga. Selesai khutbah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau naik mimbar, engkau ucapkan amin 3 kali, itu emang lagi ngapain? Kata Rasulullah, itu Jibril datang kepadaku, dan Jibril mengatakan sesuatu, wahai Muhammad, barang siapa yang ketemu bulan Ramadan, dapat kesempatan Ramadan, tapi sia-sia, dia tidak diampuni dengan Ramadannya, lalu mati, maka dia masuk neraka. Allah akan jauhkan dia dari Allah, dari rahmatnya. Bilang amin Muhammad. Maka aku bilang amin, kata Nabi Muhammad pada para sahabat. Jibril menyuruhku bilang amin, aku bilang amin. Jadi doa ini diamini oleh Nabi Muhammad. Ungkapan Jibril bahwa orang yang masuk Ramadan tapi dia sia-sia, tidak diampuni dosanya, maka dia masuk neraka dan dia dijauhkan dari rahmat Allah. Nabi Muhammad amin. Nabi Muhammad mengamini. Naudzubillah, naudzubillah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, dia berkesempatan bertemu dengan kedua orang tuanya, atau salah satu dari dua orang tuanya, mungkin ibu atau bapak masih dapetin, masih menangi, tapi dia tidak berbakti kepada keduanya atau salah satunya, lalu meninggal, maka dia masuk neraka dan dia dijauhkan dari Allah. Kata Rasulullah, amin. Disuruh sama malaikat Jibril, amin. Maka kita yang masih punya orang tua, yang masih punya bapak atau masih punya ibu aja, itu kesempatan baik untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena kalau tidak, ini masuk doa ini, naudzubillah, masuk doa orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka akan masuk neraka. Dan diamini oleh Rasulullah. Ngeri kan kalau yang udah ngamin Rasulullah. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang bersolawat, barang siapa yang disebutkan namamu wahai Muhammad, disebut namamu tapi dia enggan bersolawat, maka dia mati nanti masuk neraka juga dan dijauhkan dari rahmat Allah. Bilang amin Muhammad, aku bilang amin. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi waktu disebutkan nama Nabi Muhammad, langsung aja sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma sholli alaihi, langsung gitu. Jadi jangan sholli alaihi lagi. Sholli alaihi. Nah, balik lagi. Sallu alaihi kan maksudnya berselawatlah kalian kepada
Iya, kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan nyuruh lagi, iya. Selawat lu juga selawat. Lah gimana? Karena nggak tahu artinya kan. Nggak tahu artinya. Jadi kalau disebutkan shollu alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli alaihi. Lagi gemar yang begitu. Jadi jangan dibalas shollu alaihi lagi. Kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu disebutkan shollu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Jangan shollu alaihi. Ya Bang Is ya. Shollu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau bocah ya santri ada aja. Shollu ala Nabi Muhammad, shollu alaihi. Salat lu, lu juga salat. Disuruh salat nyuruh lagi. Barang siapa yang disebutkan nama Nabi Muhammad tapi dia tidak berselawat, maka dia masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Ini 3 doa atau 3 pernyataan Jibril diamini oleh Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Karenanya ini Ramadan, kemudian kesempatan orang tua, begitu juga kesempatan berselawat kepada Nabi Muhammad, ini harus kita gunakan mumpung masih lidah gampang ucapinnya. Karena ada orang yang selawat aja udah susah Pak, udah susah. Nah kita masih alhamdulillah masih sallallahu alaihi Muhammad masih terus-terusan. Yang pendek juga boleh, selawat Jibril. Yang ada panjangan juga boleh, kamilah Allahumma sholli sholatan kamilah salam. Banyak macam-macam selawat. Ini digunakan kesempatan nih Ramadan yang setahun sekali. Kedua orang tua kita yang masih ada, yang sudah wafat gimana? Boleh dengan berdoa atau mendoakan. Begitu juga membacakan selawat kepada Nabi Muhammad yang kesempatan. Wa Tabrani wa Muhammad bin Mansur As-Sam'ani an Anasin, dari sahabat Anas, innama summiya Ramadhanu, sesungguhnya dinamakan bulan Ramadan itu dina annahu, karena sesungguhnya Ramadan itu yarmudud dunuba, dia itu melebur, menghapus ad-dunuba, akan dosa-dosa. Ramadan disebut dengan Ramadan, jadi arti aslinya itu leburan, bukan liburan tapi leburan. Romidho yarmadu itu artinya melebur, salah satu pengertiannya melebur. Kenapa disebut Ramadan itu sebagai Ramadan? Karena dari kata melebur dosa. Di bulan ini dosa-dosa orang mukmin ini semuanya dilebur, artinya dihapuskan kayak ini Pak, kalau dihapuskan itu jadi dilebur, ya dipisahin. Yang tadinya masih bergeliman dengan dosa dilebur, dosa-dosanya dipisahin, kemudian dibuang dosa-dosanya, itu dilebur. Ramidho yarmadu. Wa Tabrani wal Bahaqi an Umar radhiyallahu anhu, dzakirullahi fi ramadhana maghfurun lahu. Orang yang berzikir mengingat Allah di bulan Ramadan, maghfurun lahu, itu diampuni. Wasailullahi fihi la yukhibu. Dan orang yang meminta Allah, berdoa kepada Allah fihi dalam bulan Ramadan, la yukhibu, tidak akan kecewa. Sayyidina Umar, orang yang berzikir di bulan Ramadan ini pasti diampuni dosa-dosanya. Walaupun nggak bilang astagfirullah Pak, walaupun zikirnya bukan astagfirullahaladzim, otomatis diampuni dosanya. Zikir ini banyak, termasuk Quran zikir. Baca Quran 1 ain, 2 ain, 1 juz, 2 juz, itu zikir. Jadi semuanya ampunan semuanya. Pahala dapat, ampunan juga dapat. Dosa kita hilang juga, pahala kita nambah. Itu baca Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Mengingat Allah dengan Al-Quran bisa. Mengingat Allah dengan zikir-zikir tertentu juga bisa. Dengan zikir kalimat thayyibah, la ilaha illallah bisa. Atau dengan selawat sallallahu alaihi wasallam, mengingat Allah juga bisa. Zikir. Orang yang mengingat Allah di bulan Ramadan, dosa-dosanya itu Allah ampuni pasti. Dan biasanya kalau udah bersih, kalau udah dihapuskan Pak, itu biasanya pengen didadenin, pengen dikasih pemberian yang lain. Kan kita begitu juga, kita kalau pengen kasih anak hadiah,
atau baju baru, itu kan pasti dibersihin dulu, dimandiin dulu. Kalau suruh pakai sepatu nih, sepatu baru nih, cobain nih, cuci kaki dulu, cuci kaki, bersihin. Nah, ntar baru cobain. Baju baru juga begitu, mandi dulu, ntar kasih baju baru, pasti dibersihin dulu. Kalau dosa-dosa sudah diampuni dengan zikir, maka insya Allah Allah akan memberikan permintaan-permintaan kita. Karenanya yang minta di bulan Ramadan juga la yukhibu. Sa'ilullahi fihi la yukhibu. Orang yang minta kepada Allah di bulan Ramadan itu juga tidak akan kecewa, pasti akan Allah berikan. Nah, hadirin sekalian, meminta di bulan Ramadan dijamin tidak akan kecewa. Ini bisa Allah berikan tunai di dunia, bisa Allah berikan nanti tidak tunai, tapi nanti Allah tunda di waktu yang tepat. Kadangkala waktu yang tepat itu bukan buat kita, tapi buat anak kita. Karenanya ada orang yang mungkin sekarang kelihatannya ngajinya gampang banget, atau rezekinya gampang banget, pokoknya gampang aja dapat rezeki. Itu boleh jadi bukan karena upaya dia, tapi doa orang tuanya dulu. Dulu orang tuanya minta jadi orang kaya, cuma belum dikasih. Akhirnya turunnya kemana? Ke anak. Dulu orang tuanya pernah doa minta jadi orang alim, belum dikasih, turunnya ke anak. Bisa. Ini ditunda atau nanti ditunda hingga di akhirat. Itu doa pasti dikabulkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.